Halo, malam ini gue akan bacain pengalaman dari Hasan Afandi. Nama saya Hasan Afandi, biasa dipanggil Andi. Kisah nyata ini terjadi saat saya merantau kerja di Kabupaten Tangerang, Banten. Saya kerja di sana diajak oleh teman saya. Dengan bermodal pendidikan hanya sampai SMP, saya terima aja ajakan pekerjaan tersebut. Di sana saya bekerja membuat dan memasarkan kerupuk. Rumah tempat tinggal kami di sana terlihat sudah tua. Rumah itu besar, dengan cat yang sudah terkelupas di beberapa sudut tembok. Kami tinggal berenam di rumah itu. Selang beberapa bulan setelah kerja di sana, saya kenal seorang wanita yang akhirnya menjadi pacar saya. Pertama kali pergi ngapel ke rumah pacar saya, saat saya masuk ke rumahnya, saya merasa ada hawa yang tidak biasa. Rumahnya terasa dingin dan lembab. Di rumah pacar saya inilah awal mula kejadian mistis terjadi. Setiap seminggu sekali saya ngapel ke rumah pacar saya. Tapi ada satu malam yang tidak akan saya lupakan. Waktu itu saya lagi ngapel ke rumah pacar saya. Kami berdua duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba pacar saya berkata kalau ada yang memanggil saya. Setelah saya perhatikan, ternyata benar. Saya juga mendengar suara itu pelan dan halus memanggil nama saya. Adi, Adi, Berulang kali. Saya dan pacar saya memberanikan diri untuk keluar menuju teras depan dan melihat sekeliling untuk mencari tahu siapa yang memanggil saya. Adi, Kami melihat ke arah pagar, tapi tidak ada orang di luar pagar. Kami pun melihat sekeliling halaman rumah. Sampai pada satu titik, pandangan kami terhenti ke sebuah pohon mangga yang cukup besar. Letaknya di pojok kiri halaman rumah pacar saya. Betapa kagetnya kami. Ternyata di atas pohon mangga itu ada sosok kuntilanak yang sedang duduk di salah satu ranting yang cukup besar. Berbaju putih panjang, rambutnya panjang terurai berantakan, mukanya pucat dan sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Adi, Kuntilanak itu pun melihat ke arah kami. Kuntilanak itu masih memanggil-manggil nama saya sambil sesekali cekikikan. Pacar saya menjerit ketakutan sambil memeluk erat saya. Yang pasti saya juga ketakutan dan sontak kami berdua lari kembali ke ruang tamu sambil buru-buru menutup pintu. Dengan ketakutan dan panik, kami tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu di ruang tamu. Hingga sampai pukul 10 malam dan sudah tidak terdengar suara yang memanggil-manggil saya lagi, saya memberanikan diri untuk membuka pintu dan melihat lagi ke arah pohon mangga itu. Ternyata kuntilanak itu sudah tidak ada. Walau masih merasa takut, kami merasa lega. Saya pun pamit pulang ke pacar saya. Tapi pacar saya tidak mau ditinggal. Saya bilang ke pacar saya, tidak mungkin saya menginap di rumahnya. Akhirnya saya menyarankan agar dia tidak tidur sendirian, tapi tidur bersama ibunya. Setelah saya bujuk, akhirnya dia mengizinkan saya pulang. Dengan rasa takut, saya memberanikan diri untuk melangkah keluar dari rumahnya. Dan pacar saya buru-buru menutup dan mengunci pintu. Sesampai di rumah, saya langsung beristirahat bersama teman-teman. Dengan wajah yang masih terlihat ketakutan, teman-teman saya pun bertanya apa yang telah terjadi dengan saya. Saya pun menceritakan ke teman-teman kalau saya baru saja melihat kuntilanak. Teman-teman saya pun jadi ikut ketakutan. Pada malam itu, di rumah saya tidak berani sendirian. Bahkan ke kamar kecil pun minta diantar. Itulah kisah nyata yang benar-benar saya alami saat saya masih merantau di daerah Tangerang. Terima kasih. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa
like, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.